bersama-sama. Ya Allah, sumber kerahiman, betapa kami bersyukur karena Engkau sudi hadir secara nyata dalam rupa manusia, dalam pribadi Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Gerakanlah hati, pikiran, seluruh diri kami untuk memberikan pengharapan yang nyata dan kepedulian kepada mereka yang menderita dan membutuhkan perhatian. Jadikanlah hidup kami menjadi sumber sukacita bagi banyak orang, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu yang penuh kasih di tengah dunia. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara. Bapak Ibu, hari Rabu yang lalu datang kan ya? Soalnya yang datang Rabu lalu bisa jadi malam ini akan bingung. Nah, salah ambil buku. Ya, bukunya masih sama kan ya? Temanya apa tadi? Maksudnya lebih itu? Lebih dari biasanya, Pak. Kepedulian lebih. Kepedulian yang lebih. Terfokus. Lebihnya itu apa? Lebih banyak. Kenapa? Lebih serius. Iya, lebih peduli. Lebihnya itu apa? Bentuknya, wujudnya, kalau lebih peduli itu apa? Kalau yang tadi sebelumnya sudah peduli, sekarang lebih peduli, gitu kan? Nah, sebelumnya pedulinya bagaimana? Biasa baru itu bagaimana? Enggak, yang disebut biasa, coba konkret. Biasanya satu kali ini berkelanjutan. Kalau asak itu biasa apa enggak biasa? Asak. Karena rutin biasa. Coba sekarang perhatikan. Kalau lingkungan mau ada anak yang terima asak, berarti dari lingkungan perlu ada datanya, terus dari lingkungan ada yang donasi. Berapa lama donasi untuk anak-anak asak? Ya, selama Sekarang kalau ada anak ini mau terima dana asak dari SD sampai SMA, berarti berapa tahun? 6, 3, 12. Saya ambil contoh. Kalau mau lebih dari itu, tadinya donasi berapa? 1 juta, gitu ya. Satu orang donasi untuk asak 1 juta, itu keren ya? Terus lebih, berarti ditambahin gitu. Atau bagaimana? Ini saya bertanya, tapi bikin bingung kan? Karena apa? Kepedulian yang dikatakan lebih, itu yang bagaimana? Sebelumnya sudah peduli, sekarang ambil contoh lagi kan?
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu jawab, saya tidak akan menuduh Bapak Ibu sombong. Ya. Contoh orang yang pernah dibantu oleh Bapak Ibu, orangnya bagaimana? Yang bagaimana? Sekali lagi, ya contoh. Yang perlu coba ada yang perlu pakai data, Ibu kasih. Enggak, padahal perlu. Itu enggak Ibu enggak akan kasih yang itu. Maka saya minta contoh yang konkret ketika membantu orang yang pernah Bapak Ibu bantu. Mereka kerja tapi akhirnya nggak kerja. Yang sudah pernah dilakukan, bukan yang baru dipikirkan. Iya, yang biasanya kerja akhirnya nggak kerja, kita bantu kan nggak bisa makan. Bapak bantunya apa? Beras. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan sudah kerja lagi dia. Mereka sudah sehat, bapaknya udah mulai masuk ngajar lagi. Itu contoh begitu. Yang lain. Yang diminta contoh orang yang pernah ibu bapak bantu. Kok mengumpuli? Iya, orangnya yang dibantu itu keadaannya bagaimana? Dia maksudnya tidak bekerja, terus penghasilannya. Nah, itu contoh yang saya bantu adalah orang yang kena stroke. Itu kan? Bantuannya sembako. Dari lingkungan, jadi siapa aja yang Nggak masalah bagaimana tekniknya. Yang saya minta tolong, orang yang kita pedulikan itu contohnya kayak apa sih? Orang yang nggak kerja, susah makan, yang ternyata sakit nggak bisa ngapa-ngapain, terus orangnya stroke malah dibawain kambing, gule gitu ya, nggak nyambung. Kebutuhan bukan keinginan ya. Contoh lain lagi. Ya kalau itu saya paling di sekitar pabrik itu saya ngumpulin janda-janda. Kalau itu yang tua Pak. Oh, yang tua. Kalau mau lebaran itu kita kasih sembako sama sirup apapun itu ya. Nah, coba ini contoh yang lain lagi. Ngumpulin janda-janda yang tua. Tujuannya apa? Sederhana, nanti ketika menjelang lebaran diberi bahan makanan itu supaya pas lebaran seneng gitu kan. Tapi syaratnya satu itu ya, janda tua. Nah, kenapa saya bertanya begini tadi? Terus lebihnya yang besok itu bagaimana? Pertanyaan ini sulit untuk langsung bisa dijawab. Jawaban sederhananya gampang, untuk jawabnya gampang. Kepedulian kita yang berikutnya harus transformatif. Nah, itu dia apa? Masih ingat pembicaraan yang lalu? Coba ingat melihat pertemuan yang keempat. Iya, keempat ya. Halaman 42. Saya tidak membuat atau mengharapkan Bapak itu patah semangat, bukan. Tapi ini loh, mengerti kata lebih itu maksudnya bagaimana. Tapi kita cari jawabannya yang ada di dalam buku ini saja. 42. Kan sebagai implementasi pastoral. Ada 3 tingkat gerakan kepedulian yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu karitatif. Karitatif itu kalau ini yang Bapak Ibu sebutkan sebagai contoh tadi, memberi sembako, kemudian mengirim makanan, bantu orang yang sakit, itu karitatif. Kemudian yang kedua, gerakan kepedulian
transformatif. Apa itu? Melalui proses analisis sosial, kita melakukan suatu aksi nyata untuk menolong sesama supaya terbebaskan dari kesulitan dengan menyelesaikan akar masalah untuk membangun kehidupan baru yang lebih cerah dan lebih penuh harapan. Coba mengertinya aja sudah lebih kan. Kemudian yang ketiga, advokatif, membela sesama yang mengalami ketidakadilan atau kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Nah, yang kalimat berikutnya baca bersama-sama. Komunitas dengan diharapkan selama masa pasca APP dan zaman transformatif. Nah, kepedulian yang disampaikan kepada kita untuk dilakukan itu adalah kepedulian yang transformatif. Yang begini, menolong sesama supaya terbebaskan dari kesulitan dengan menyelesaikan akar masalah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak membuat hati Bapak Ibu patah, tapi ini bukan hal yang bisa dikatakan sederhana. Karitatif saja seringkali tidak mudah, apalagi yang transformatif. Nah, kemudian kalimat berikutnya, gerakan yang dilakukan harus smart, spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Apa itu? Lihat aja kalimat berikutnya. Program kita harus realistis, terukur, dapat sungguh dicapai, sesuai kebutuhan dan memiliki batas waktu yang jelas untuk diwujudkan. Dan di pertemuan yang lalu sudah ditunjukkan timeline-nya kan. Jadi APP, diskusi setelah APP berapa bulan? 5 sampai 7 bulan untuk mengerjakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau itu yang harus dilakukan, itu yang diharapkan, maka dalam komunitas di lingkungan perlu ketahanan. Kalau mengumpulkan dana lalu membantu orang tertentu sekali mengerjakan selesai. Nah, kalau ini gerakan dan kalau di buku ini ada timeline-nya apa enggak? Karena kalau dikatakan waktu mengerjakan itu 5 sampai 7 bulan, berarti perlu daya tahan khusus di lingkungan. Jangan sampai nanti bebannya ada di mana? Ketua lingkungan. Itu yang bisa jadi soal. Kemudian yang berikutnya, ini mengulang apa yang saya sampaikan kita lihat di pertemuan yang lalu supaya jelas, supaya nggak perlu belajar lagi di rumah. Nah, kemudian lihat di bagian dinamika kelompok itu, fasilitator dan peserta pertemuan berbagi cerita tentang topik yang dibicarakan pada pertemuan keempat ini adalah kepada siapa gerakan ini ditujukan. Apa target atau sejauh mana bantuan yang ingin diberikan oleh gerakan ini? Bagaimana tahap-tahap gerakan ini? Apa nama gerakan ini? Siapa yang terlibat sebagai panitia pelaksana? Kemudian di mana lokasi pelaksanaannya? Kapan? Kebutuhannya apa? Berapa anggarannya? Bagaimana melibatkan partisipasi setiap umat lingkungan? Itu. Kemudian dalam hal ini kita perlu lihat, Bapak Ibu silakan ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga langsung Bapak Ibu ke halaman 33.
Jadi sebenarnya yang menjadi pusat perhatian selama APP ya ini. Di pertemuan yang ketiga, perhatikan bagian implementasi pastoral. Ini mulai analisis. Proses analisis sosial kali ini adalah kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan secara nyata untuk menolong sesama kita terbebaskan dari realitas penderitaan atau kekurangan gizi. Tentu tidak semua penderitaan dapat kita tolong. Maka pada tahap ini kita melakukan analisis yang lebih mendalam untuk menemukan siapa yang diprioritaskan untuk ditolong, apa kesulitan konkretnya, apa yang menjadi penyebab penderitaan itu, kekuatan yang dimiliki oleh saudara-saudari kita itu, komunitas dan lingkungan kita ingin membantu sejauh apa, target kita dulu terukur, lalu ada hitungan waktu, sambil memperhitungkan kemampuan kita. Nah, kemudian lihat di bagian dinamika kelompok. Dari semua sharing pengalaman dan pengamatan terkait realitas komunitas dan lingkungan, membuat kesepakatan memutuskan akan melakukan gerakan kepedulian transformatif. Kepada siapa? Dengan mendiskusikan 5 poin di atas itu. Nah, ini gerakan kepedulian transformatif yang diputuskan harus konkret, realistis, diwujudkan dalam jangka waktu 5-7 bulan. Jadi kalau begitu dalam jangka waktu 5-7 bulan, lingkungan memperhatikan, melakukan gerakan kepedulian yang transformatif ini. Nanti pasca itu bulan apa? April. Di April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu lingkungan melakukan gerakan kepedulian. Jadi pada mikir apa? Nah, untuk mempermudah dalam memilih masalah paling penting, fasilitator menjelaskan alat bantu dalam memilih masalah paling penting berupa tolok ukur. Tolok ukurnya apa? Jadi untuk memilih masalah yang akan diatasi, ini kriterianya. 1, mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi kalau mempengaruhi hajat hidup orang banyak, yang ditolong, yang dibantu, jangan-jangan bukan 1-2 pribadi. Bagaimana? Kecuali saya ambil contoh, 1 orang perlu dibantu dan ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Bantu ketua lingkungan. Jadi kalau begitu ini urusannya bukan soal pribadi, jangan-jangan bukan orang per orang, tapi lihat masalah di sekitar. Masalah penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Masalahnya sangat diresahkan orang banyak, sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat. Terus berikutnya, bisa dikerjakan, bisa diselesaikan, ada peluang membangun perubahan perilaku dan kebijakan. Ini bahasanya sudah bahasa politis gitu ya. 5. Masalah sangat menarik dan menarik orang lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan atau karya sosial yang akan dilakukan. Masalah yang terpilih memiliki keterkaitan dan memiliki pengaruh positif dengan keempat masalah lain atau berdampak positif pada penyelesaian keempat masalah yang lain. Sudah bukan untuk pelatihan saja. Nanti sulit mengertinya. Tapi begini, dalam pertemuan APP, lalu transformatif itu bagaimana? Lingkungan menentukan. Lihat ada cerita macam-macam masalah, lalu dengan pilih masalah mana yang mau kita selesaikan. Untuk memilih, nah dasarnya ini tadi, yang menyangkut ini hajat hidup orang banyak. Kemudian menarik perhatian
menjadi bahan pembicaraan, menarik orang untuk ikut terlibat. Abstrak. Contohnya, kita kan belum pernah mengerjakan. Jadi kemudian kita diminta untuk memikirkan. Tapi sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mencoba mengamati soal-soal yang Bapak Ibu temukan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan orang banyak. Saya sampaikan kembali contoh yang saya tahu, saya lihat, dan kemudian saya pernah mengerjakan, walaupun nggak sampai transformatif, tidak waktu yang panjang. Orang-orang yang usianya lanjut itu kan banyak yang sendirian di rumah. Ternyata kalau dikumpulin banyak, dan kalau dikumpulin pada tertawa. Kalau yang di gereja ada kelompok lanjut usia. Kalau di RT ada yang memperhatikan itu? Enggak ada. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Pertemuan rutin mereka, senam, terus apa lagi? Jalan-jalan, ngopi bareng, senam, minum, makan bareng. Tapi perhatikan makanan minuman ya, karena sudah banyak yang diabetes, banyak yang darah tinggi. Tapi itu dalam jangka, dan ketika orang melakukan itu bisa jadi orang akan tergerak. Nah, saya bisa bercerita karena ketika mengetahui itu, kemudian saya mau mengajak teman yang dokter untuk datang bicara kepada mereka tentang luka diabetes. Luka diabetes itu kan bukan penyakit yang bisa disembuhkan, penyandang. Jadi bagaimana supaya mereka bisa hidupnya tetap nyaman, enak. Perlu penjelasan, biasanya sudah pada konsultasi ke dokter. Dan kemudian kenapa perlu dokter lagi datang? Supaya bercerita, kalau dia tanya langsung tanya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang sudah ada di lingkungan, banyak orang sudah terlibat, tapi orang Katolik jangan-jangan malah nggak muncul. Balita, ngurusin anak balita. Tidak semua punya fasilitas yang memadai kan orang tua. Posyandu menjadi sangat perlu. Saya baru tahu ternyata ibu hamil itu didaftar. Ya kan saya bukan. Saya kan cerita, saya yang baru tahu. Ternyata ketika ada ibu hamil yang diem-diem dan gak laporan, bisa ditegur sama kader posyandu. Coba ibu bapak dan ibu tanya bapak-bapak, tidak ngerti apa enggak? Saya ngerti, kenapa? Saya kenal sama kader-kader posyandu. Kemudian lihat apa yang mereka perlukan. Lalu kita bisa bantu apa dalam jangka waktu tertentu. Sekali lagi contoh saya mungkin belum seberapa ya, tapi contoh tindakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian bisa mengubah kebiasaan. Maksudnya ketika misalnya ya, entah atas nama siapa, ada bantuan, ada kegiatan ya, yang rutin untuk anak-anak posyandu, itu kemudian orang lain jangan-jangan bisa ikut terlibat. Jadi mereka kalau ada yang mengatakan kan sudah ada dana dari kelurahan. Tapi kemudian tanya dapat apa mereka? Enggak, banyak yang memang bekerja sungguh-sungguh tanpa mengharapkan. Itu saya bicara yang yang lebih luas. Nanti tanya sama Bu Bidan yang keliling, yang ngamati pos-pos yang dulu. Tapi begini saja, kalau Bapak Ibu jawab apa adanya ya, saya nggak menghakimi siapapun. Lingkungan pernah memperhatikan kelompok ini apa? Dua ini. Lanjut usia, kelompok lanjut usia dan kelompok balita. Saya tidak tahu, saya bertanya. Nah, ini hanya contoh supaya Bapak Ibu membaca begini tadi, tapi di kepalanya abstrak semua. Bapak Ibu kan ketemu pedoman, tapi nggak ada contoh kan?
Nanti kalau yang saya sebutkan yang lalu, nyari orang-orang miskin di lingkungan. Oh, yang miskin juga sama dengan saya. Lalu nanti jawabannya, yang perlu dana nanti silakan datang ke rumah saya. Nah, kita berdoa bersama supaya Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Habis itu, ya udah itu ya, nangis bareng gitu. Kemudian yang berikutnya kita perlu perhatikan juga, orang miskin, kemudian orang yang jiwanya miskin. Itu repot lagi. Saya bicara, saya bukan orang kaya, saya miskin dari kecil. Biasa diejek dari kecil, jadi saya tahu rasanya. Ya, tapi lama saya jadi kontraktor juga kok. Pindah kontrakan maksudnya. Kontrak berpengalaman, tahu rasanya seperti apa. Tapi kemudian begini, jangan sampai ketika kita merasa saya akan perlu dibantu, besok saya akan udah lebih, saya akan bantu. Kalau orang berpikir seperti itu, orang ini mengandaikan Tuhan nggak ngasih apa-apa sama dia. Jadi saya hanya mengharapkan orang lain bantu saya. Dan kemudian ya nggak berpikir bagaimana bisa membantu. Yang seperti ini Bapak Ibu juga harus mendapatkan perhatian. Mengapa ya? Perubahan mental itu yang agak merepotkan. Dan ketemu orang yang kayak gini menyenangkan sekali kan? Mau diapain juga bisa bagi. Itu yang perlu dibedakan. Ada yang bangga menerima bantuan, ada yang malu menerima bantuan. Yang lebih banyak yang mana? Ada yang mengharapkan kalau di sini bantuannya cuma 1.000. Coba saya cari bantuan ke yang lain 1.500 kita. Soal-soal yang seperti ini enggak gampang kan untuk diajari. Ketua lingkungan lagi yang pusing. Maka kemudian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini tadi, coba perhatikan kita sebagai warga lingkungan memikirkan lingkungan yang lebih luas. Anggota gereja tinggal di tengah, tinggal bersama dengan masyarakat. Anggota masyarakat pikirkan yang lebih luas. Baik, kalau nanti Bapak Ibu yang ikut pelatihan ketemu pemahaman yang berbeda dengan yang saya sampaikan, Bapak Ibu jangan bilang kata Pak Seto. Bapak Ibu ambil sikap yang bijaksana. Saya berusaha mengerti apa yang tertulis, saya sampaikan berdasarkan ya sedikit banyak apa yang pernah saya lakukan. Nah kemudian seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk melakukan analisis yang seperti ini tadi, Bapak Ibu perlu waktu banyak. Karena itu saya mengusulkan, ini pun silakan nanti dalam prakteknya mau bagaimana. Usul saya untuk bagian spiritualitas kita selesaikan 2 pertemuan. Untuk bagian analisis sosial 2 pertemuan. Jadi Bapak Ibu punya waktu lebih banyak. Coba sekarang Bapak Ibu lihat pertemuan yang keempat bacaannya apa. Pertemuan yang keempat apa isinya? Orang Samaria murah hati. Bapak Ibu kalau bisa jawab pertanyaan saya, maunya kajian nggak diajar di sini. Sudah berapa kali Bapak Ibu baca orang Samaria yang murah hati? Masih perlu penjelasan lagi. Jadi bagian spiritualitas, jadi bacaan-bacaan kitab sucinya itu sekali lagi usulan saya ya, selesaikan di pertemuan 1 dan ke-2. Ini Pak Sam tadi juga bicara, ternyata di Keuskupan ada yang usul kayak itu juga. Kenapa? Analisis sosialnya beri waktu yang banyak untuk itu
sehingga Bapak Ibu bicaranya lebih leluasa. Baik, sekarang begini, kita akan lihat hal yang menyangkut soal spiritualitas di dalam pertemuan ini dengan memperhatikan bacaan dan kemudian poin-poin yang perlu mendapatkan perhatian di sini. Silakan kita mulai dengan pertemuan yang pertama. Perhatikan judulnya. Spiritualitas, inkarnasi dan rasa. Inkarnasi, bukan inkarnasi ya. Oh, inkarnasi berarti mengingkari nasi. Bela rasa. Bela rasa itu apa? Pikir dan merasa dengan Sederhananya, kalau ada orang sedih, Bapak Ibu ikut merasakan kesedihan. Sudah gitu. Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati. Jangan dibalik, pada orang lain sedih malah senang. lihat orang tertawa malah sedih. Itu ciri khas orang iri hati. Nah, kemudian sekarang lihat di bagian pengantar. Ini dikutipkan surat Filipi, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Inkarnasi dalam hal ini Bapak Ibu hanya berlaku untuk Yesus. Allah menjadi manusia. Nah, setiap hari Bapak Ibu mengucapkannya 3 kali. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. itu inkarnasi. Jadi in dan karo. Karo itu daging. Inkarnasi itu dari dua kata itu, in dan karo. Bukan karo di Sumatera Utara, karo kamis, karo daging. Sabda menjadi daging, jangan tanya berapa kilo, kan itu. Firman menjadi manusia, itu inkarnasi. Dan kemudian lihat menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia. Menjadi merasakan apa yang dirasakan manusia. Silakan Bapak Ibu mengingat Tuhan Yesus pernah lapar? Pernah. Kita lihat yang ada di dalam Injil ya, jangan nyari yang nggak ada, jangan nyari yang ada di film. Kemudian lihat Yesus pernah sedih? Pernah. Yesus juga pernah marah. Kemudian lihat Yesus pernah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, sekarang begini, mau yang lebih berat lagi ya. Ibu-ibu saya tanya ya, anak ibu bisa mulai ngambil nasi sendiri itu umur berapa? Ada yang sampai tua nggak bisa ngambil nasi sendiri, ada juga. Pertanyaan saya sebenarnya begini, seorang anak itu bergantung sama sekali kepada ibunya itu sampai umur berapa? Oh, yang wajar. Tapi sewajar-wajarnya itu lebih cepat mandiri seekor sapi daripada seorang anak manusia. Ya. Untuk bisa berjalan, anak sapi perlu berapa lama dari lahir sampai jalan? 10 menit. 10 menit itu Anak manusia untuk bisa jalan perlu waktu berapa lama? tahun. Seorang anak manusia sejak lahir perlu waktu panjang untuk bergantung kepada ibunya. Kalau Yesus dikatakan firman menjadi manusia, Yesus mengalami kelemahan itu. Nah, semangat berbela rasa kita ambil, kita perhatikan Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah mau menjadi manusia, mengalami kelemahan manusia.
Nah, kemudian bacaannya ini diambil dari Lukas bab 7. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ini Pak Selamat memperhatikan ini tadi kan. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, nah ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Menyentuh apanya? Jenazahnya. Perhatikan kalimatnya, baca yang tertulis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Menyentuh usungannya atau menyentuh? Sengaja saya berhenti di sini sudah mau menggiring Bapak Ibu supaya jawabannya jelas, pas. Yang disentuh Yesus usungannya. Dan dan sedang para pengusung berhenti. Loh, kan jenazahnya belum disentuh kan? Baru usungannya disentuh. Habis itu terus para pengusung berhenti. Iya, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Orang Bani itu juga berkata, Allah telah melawat umatnya. Melawat itu sinonimnya Mengunjungi. Ya. Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, yang tolong diperhatikan begini Bapak Ibu. Yesus melihat ya janda itu. Ini ibu ini janda. Jangan tanya suaminya kemana, mati atau dipisah atau tidak usah. Pokoknya Janda. anaknya Mati. masih muda, mati. Sedihnya janda ini double. Yang pertama kehilangan anak dan harus hidup sendiri kalau begitu. Yang berikutnya untuk orang Yahudi zaman itu mati muda itu sama dengan dihukum oleh Tuhan. Jadi kalau diantara orang Yahudi dulu, kalau orang baik terima ganjarannya double. Di dunia terima ganjaran, di surga dapat ganjaran lagi. Ganjaran di dunia apa? Hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang. Kalau orang yang enggak baik, orang jahat, orang berdosa akan dihukum. Hukumannya sudah miskin, enggak punya anak, mati muda lagi. Pilih salah satu. Enggak, tidak semua mengalami ketiganya maksudnya. Jadi kalau waktu itu ya, kalau mau lihat orang itu baik apa enggak, cukup buka kopiah, lihat rambutnya putih apa hitam. Kalau rambutnya putih itu pasti orang baik. Kenapa? Rambut putih itu tanda orangnya sudah berusia lanjut. Usia lanjut itu ganjaran hanya diberikan kepada orang baik. Jadi orang yang berambut putih adalah orang benar. Itu dulu. Nah, kalau ada orang yang mati muda sama. Mati muda itu hukuman dijatuhkan kepada orang berdosa. Jadi kalau ada orang yang mati muda, orang berdosa. Di pemahaman orang zaman itu begitu ya.
Sehingga ibu ini dalam arti tertentu harus merasa anaknya sudah berdosa. Itu penderitaannya jadi lebih. Sekarang silakan memperhatikan ibu ini sedihnya level berapa? 9. Suster mau peragakan nangisnya ibu dan nangisnya pasti gimana ya? Nangis yang mengungkapkan kesedihan itu urusannya kencangnya berteriak atau apa nih? Bisa jadi malah tanpa suara tapi apa nyebutnya? Nafasnya yang Senggol. tambah sesekali pingsan. Nah, Yesus melihat perempuan itu. Sekali lagi melihat latar belakangnya tadi, kelihatan menangisnya kan seperti apa. Lalu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Nomor 1, mendatangi ibu itu lalu berkata, "Bu, nggak usah nangis." Kalau ibu mengalami kayak gitu, dengar kalimat kayak gitu, jawab apa enggak? Gimana kamu nangis sedihnya kayak gini kok nggak boleh nangis? Lalu Yesus akan bilang, "Saya belum selesai." Terus setelah mengatakan itu, yang kedua yang dilakukan oleh Yesus adalah membangkitkan anak itu. Caranya, ini kan yang mikul jenazah, mikul usungannya sedang jalan. Yesus sentuh usungannya, lalu orang yang mikul berhenti. Ya, lalu Yesus bicara kepada anak itu. Gimana nyebutnya? "Hai anak muda." Itu kan bro, itu kan jadinya ya. "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Anak muda yang sedang tidur ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang sangat sederhana, hanya dengan mengucapkan kata bangun. Ya. Nah, kemudian lihat orang itu bangun, duduk, terus ngomong. Nah, kita nggak dikasih tahu anak muda ini ngomong apa setelah Bangun. Wajarnya Terima kasih. dari nggak sadar tahu ada di Keranda. luar kota, badannya dibungkus kain, ada di usungan, orang banyak dari sekitar. Ngomongnya apa? Aku di mana? Kenapa? Ya kan begitu, wajarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tolong perhatikan ucapan orang banyak ini. Allah telah melawat umatnya. Allah telah mengunjungi umatnya. Loh, kok bisa? Yesus membangkitkan anak itu, lalu orang ambil kesimpulan Allah sudah mengunjungi kita. Dari mana kesimpulan itu diambil? Mengingatnya sederhana saja. Bapak Ibu, ada yang pernah kehilangan anggota keluarga, bapak, ibu, anak, orang tua yang meninggal maksudnya? Ya, pernah kan? Ada yang terus seperti Tuhan Yesus, bangun. Mengingatnya sederhana saja. Yang bisa memberikan kehidupan itu hanya Allah. Nanti contoh yang lebih jelas itu waktu Yesus membangkitkan Lazarus itu. Lazarus keluar, sudah 4 hari dikubur, bangun. Hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan. Dengan membangkitkan orang mati itu, Yesus menghadirkan kuasa Allah. Dia bertindak sebagai Allah yang memberikan kehidupan. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita belajar dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, ya saya nggak ngambil dari buku, saya juga nggak baca yang kisah inspiratif,
Tapi Bapak Ibu kita belajar hal yang sangat serius. Melihat hati tergerak oleh belas kasihan, lalu mengambil tindakan. Begitu kan? Ada yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, tapi tangannya nggak gerak, cuma bibirnya yang gerak. Ngomong doang. Kalau kakak saya datang di sini pasti dia mukanya langsung berubah dengan kalimat begini. Kenapa? Ini nanti saya ngomongin kakak saya jadi nggak bagus. Tapi akan ketemu bukan enggak. Jadi maksudnya begini, melihat orang susah, saya kemudian hati saya tergerak oleh belas kasihan. Orang itu kayaknya belum makan. Hati saya tergerak oleh belas kasihan, sambil makan saya bilang kasihan ya. Jadi tangannya nggak bergerak, bibirnya bergerak ngomong kasihan, tapi nggak buat apa-apa. Tapi juga bisa terjadi orang melakukan sesuatu macam-macam, tampaknya baik, tapi tidak mulai dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kemana-mana bawa barang untuk bantuan, tapi jangan lupa kamera. Begitu ketemu orang susah, bantuin, godain dulu, ya. Digoda dulu, habis itu dibantu. Jangan lupa ini diliput terus. Orang-orang yang memanfaatkan kemiskinan untuk memperoleh kekayaan, apakah mereka tergerak oleh belas kasihan? Waktu kampanye itu banyak orang bantu orang susah, tapi bukan karena tergerak oleh belas kasihan, tapi karena kemudian melihat hati tergerak oleh belas kasihan, lalu mengambil tindakan. Tindakan yang dilakukan tentu sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, misalnya gini ya, yang nggak sesuai, saya nggak tega lihat orang itu nggak punya rumah, saya punya. Nah, rumah saya jual, saya bangunkan rumah untuk orang itu. Atau biarkan orang itu tinggal di rumah saya akan kontrak. Nah, ini izin baru, ini kan belum pernah Bapak lakukan. Jadi lakukan tindakan sebagaimana Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Saya pakai kalimat itu, dan itu yang benar. Jangan sampai begini, Tuhan memberikan banyak kepada kita, tapi yang saya gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan sedikit. Ini prinsip ekonomi tidak berlaku di sini. Dapat karunia dari Tuhan sebanyak-banyaknya, gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan sedikit-sedikitnya. Tidak bisa prinsip ekonomi ditaruh di sini. Kalau saya menolong orang lain dengan menggunakan hanya sedikit dari banyak kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, saya sedang meremehkan Tuhan. Saya sedang melakukan, Tuhan gak ngasih apa-apa ke saya, maka saya gak bisa ngasih apa-apa ke orang lain. Itu kalimat yang berat. Kenapa? Itu tadi, urusannya bukan dengan sesama, urusannya dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi? Menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Tapi kan saya nggak bisa menghidupkan orang mati. Nggak usah ngomong, semua juga udah tahu. Ya. Tapi apakah ada tindakan yang menunjukkan bahwa kasih Allah sedang ada di dalam diri kita? Nah, sekarang begini saja, Bapak Ibu silahkan mengingat ucapan Tuhan Yesus. Lanjutkan. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu mengasihi bersama. Apa tandanya kalau kamu adalah muridku, kata Tuhan Yesus? Kamu melakukan perintahku.
kamu mengasihi. Ketika orang mengasihi sesamanya, dia sedang menghadirkan apa? Sedang menghadirkan Tuhan Yesus. Sekarang begini, Bapak Ibu, orang lain nggak bisa baca Alkitab kita, males baca Alkitab kita. Jangankan orang lain. Orang lain akan bisa membaca kitab yang adalah kehidupan kita. Ini cirinya, soal ciri khasnya orang yang mengikuti Yesus itu bagaimana? Kalau di dalam gereja Katolik akan diomongkan, memikirkan bonum comune, memikirkan kebaikan bersama. Dengan cara seperti itu, orang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Mau contoh? Lihat ke belakang. Tuh, ada di sana. Kita istirahat dulu, snack dulu. Kita lanjutkan. Kita ke pertemuan yang kedua. Ini juga bacaan yang ya Bapak Ibu sudah hafal. Silakan ke halaman 21. Halaman 21, judulnya melihat dengan mata hati. Terus judulnya yang Bapak Ibu pahami tentang mata hati itu dengan rasa. Kapan rasa kita itu aktif? Kalau mata aktif setiap saat atau dalam bagian besar waktu kita itu mata aktif. Tapi mata hati kita, rasa itu aktif kapan? Kapan Pak? Waktu apa? Saat kita peduli. Saya peduli waktu itu hati saya aktif, atau karena hati saya aktif maka saya peduli? Kenapa? Imannya itu lebih sulit lagi. Nah gini aja kan, Ibu pernah kangen gak? Bapak Ibu silakan mengingatkan ketika sedang kangen atau ketika sedang jatuh cinta. Masih jatuh cinta apa enggak? Kalau sudah enggak, hati-hati. Ketika gini, saya ambil contoh yang ekstrim kan. Bapak Ibu mengasihi. Kalau anak Bapak Ibu itu jadi orang baik, Bapak Ibu mengasihi dia. Kalau anak Bapak Ibu gagal, Bapak Ibu masih mengasihi dia. Yang membuat Bapak Ibu berhenti mengasihi anak itu apa? Tuh jawabannya kayak gitu kan. Apalagi Bapak Ibu, saya ini ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin juga Bapak Ibu mengerjakan ketika orang tua punya anak yang punya kebutuhan khusus. Orang lain akan melihat nggak masuk akal ini orang bisa mengerjakan yang kayak gitu. Orang lain bangga anaknya begini, sementara dia diam, anakku nggak kayak gitu. Oh itu bisa marah? Bisa. Ketika anak yang berkebutuhan khusus dia cek, ibu bisa marah? Lebih besar mana? Marahnya bapak atau marahnya ibu? Sama, semua jawabannya bapak-bapak diem aja tuh. Nah, saya hanya mau mengatakan
ketika Bapak Ibu kangen, ketika kita kangen, ketika kita mengasihi, amati hati, rasa itu yang aktif. Dan orang yang mengasihi, orang yang hatinya aktif itu bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya sendiri, yang melampaui kemampuan yang dimiliki orang pada umumnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bacaannya nanti mungkin agak enggak gitu nyambung, tapi kita lihat. Sekarang lihat bacaannya. Ada di halaman 23. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Bar itu anak laki-laki, Bartimeus ya artinya anak Timeus. Ya begitu. Itu sama dengan begini loh. Ada seorang pengemis buta bernama bin Timeus, artinya anak Timeus. Sudah begitu saja. Duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, Tuanku, aku ingin dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, kemudian sekarang begini, yang Bapak Ibu tolong perhatikan. Ini sikap Bartimeus. Perhatikan, dia mulai dengan mendengar kalau yang datang, yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret. Nazaret itu ada di utara, di Galilea, ya, dekat Danau Galilea. Yeriko itu di selatan, di Yudea, dekat Yerusalem, 25 kilo dari Yerusalem. Jadi Yesus perjalanan dari Nazaret, dari Galilea mau ke Yerusalem lewat Yeriko. Nah, kemudian ketika Yesus keluar meninggalkan Yeriko, ini orang ini tahu yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret. Dan begitu tahu yang lewat itu Yesus, dia teriak, anak Daud. Bukan anak Yusuf. Anak Daud itu sama dengan gelar untuk Mesias. Karena orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang, dan Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Jadi anak Daud itu sama dengan Raja Mesias. Kasihanilah aku. Kemudian banyak orang menegurnya supaya diam. Kenapa kok ditegur? Kenapa disuruh diam? Ini yang lewat orang banyak loh ya. Bersama orang banyak. Terus orang banyak itu jalannya silensium manyum. Diam, nggak ada suara. Lalu akan ketemu kalimat yang mungkin lebih menyakitkan. Bukan hanya berisik, tapi ngapain kamu, jangan sampai kamu ganggu
guru kami yang sedang lewat mau ke Yerusalem. Tapi lihat, semakin keras ia bersama. Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Panggil dia. Lalu lihat orang itu. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu menanggalkan jubahnya lalu segera berdiri. Bapak bayangkan, Bartimeus teriak-teriak manggil Yesus, berharap Yesus berhenti. Nah, kemudian dia diberitahu, udah teguhkan hatimu, dia manggil kamu. Maka dia cepat sekali menanggalkan jubah. Wah, ini kok menanggalkan jubah? Pakaian orang Yahudi dulu double. Jadi pakaian dalam, bukan pakaian dalam kaos dalam, bukan, tapi baju yang biasa, lalu di luarnya pakai jubah. Jubah itu berfungsi untuk menahan panas kalau siang, menahan dingin kalau malam. Ya. Jadi dia menanggalkan jubah, lalu berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus nanya, kamu pengen apa? Lalu dia mengatakan, aku ingin melihat. Lalu Yesus hanya berkata, pergi, imanmu menyelamatkan kau. Orang itu langsung bisa melihat. Nah, kemudian sekarang ini yang tadi, ini kisahnya. Sekarang Bapak Ibu silakan ke halaman 25. Lihat poin yang ini, halaman 25, poin pertama. Perjumpaan dengan Yesus membantu Bartimeus untuk tidak hanya melihat tetapi juga mengalami Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim, peduli terhadap penderitaan umatnya. Nah, ini agak jauh, bukan mengalami Allah sebagai Bapa Maha Rahim. Bapak Ibu nggak temukan ide di kisah tadi kan. Tapi yang tolong perhatikan, Bartimeus mengalami ini Allah yang Maha Rahim, peduli terhadap penderitaan. Pengalaman itulah yang membuat Bartimeus segera mengikuti Yesus dalam perjalanan. Kemudian lihat poin yang kedua. Kisah ini juga menghadirkan tipe-tipe murid Yesus. Satu, orang yang tidak mendengar seruan atau teriakan orang yang menderita. Orang yang mendengar tapi meminta sang penderita untuk diam. Kemudian orang yang mendengar seruan mendekati orang yang menderita, lalu melakukan suatu tindakan karena mengambil inspirasi dari sosok Yesus sendiri. Ini pesan yang nomor 3, tapi Bapak Ibu, ini pelajaran untuk kita. Tapi Bapak Ibu tidak temukan ini di teks ya. Ya, mendengar seruan, mendekati orang yang menderita, melakukan tindakan, mengambil inspirasi dari sosok Yesus. Inspirasi dari sosok Yesus di mana saja? Nah, yang kita perhatikan begini saja. Bapak Ibu perhatikan Tuhan Yesus. Perhatikan Tuhan Yesus yang kalau kesulitan melihat yang di teks ini tadi, karena mungkin banyak pertanyaan kalau Bapak Ibu membaca ini. Perhatikan yang dilakukan oleh Yesus. Mendengar seruan atau teriakan Bartimeus. Tunggu dulu. Tuhan Yesus mendengar seruan Bartimeus setelah Bartimeus berapa kali manggil? Berkali-kali. Yang berisik siapa jadinya? Pengikutnya. Orang banyak itu berisik sampai Tuhan Yesus gak dengar. Begitu kan? Nah, kemudian lihat, Tuhan Yesus minta supaya Bartimeus datang. Lalu nanya, kamu menghendaki apa? Dan kemudian pengemis itu mengatakan, pengemis ya, Bartimeus itu pengemis.
Kalau orang mengemis, yang dicari kan, yang diminta Sumbangan. namanya pengemis. Kalau orang buta baru yang diingini apa? Misalnya ini. Yang saya maksudkan begini, Tuhan Yesus melihat Bartimeus, memperhatikan Bartimeus, lalu mengambil tindakan sesuai dengan yang diperlukan. Bapak Ibu sekarang begini ya, pernah Bapak Ibu memberi bantuan pakaian layak pakai ya, untuk korban bencana. Tapi ketika sampai di para korban, itu ternyata mereka bisa menemukan gaun. Orang kena bencana gunung meletus, di pengungsian suruh pakai gaun. Bantuannya gak nyambung kan? Nanti sama dengan begini, ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Lalu ketika aku haus, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku telanjang, kamu mengunjungi aku. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ini lihat situasi Bartimeus, dia buta. Kamu menghendaki apa? Nah, orang buta yang diperlukan bisa melihat, dan Yesus punya sekali lagi kemampuan untuk menolong. Orang banyak yang lewat, kalau Bapak Ibu lewat di situ, gitu ya waktu itu, Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan? Melihat dia sebagai orang buta atau sebagai pengemis? Pengemis. Apakah salah membantu begitu? Enggak. Saya melihat orang yang mengalami kesulitan, dia perlu apa, saya bisa buat apa. Kalau enggak, bantuan bisa salah. Bapak Ibu pernah mengalami enggak mengasihi dengan cara yang salah, menolong dengan cara yang salah? Bukan salah orang, salah bantuan, salah membantu. Nah, contoh salah membantu yang paling gampang saya sebut ya betul. Namanya orang kebanjiran atau meletus, itu ya pakaian yang pantas, yang cocok untuk sehari-hari. Suruh pakai baju pesta. Bisa. Lalu yang lain lagi begini, ada orang yang mengalami ini kesulitan untuk berobat, kesulitan untuk berobat. Lalu yang harusnya yang bisa dilakukan, lunasi BPJS-nya supaya dia bisa berobat terus, gitu kan? Jadi kemudian orang itu minta, saya minta duitnya aja. Nah ini kan dilema, saya mau bantu dengan melunasi iuran BPJS-nya atau memberikan uangnya, terserah dia mau pakai buat apa. Nah, ketika kita melihat orang yang perlu mendapatkan bantuan, kita memang perlu ngamati, survei. Itu kalau bahasa resminya kan survei. Ditanya sama Bu Eka, kalau survei kayak apa? Tapi kemudian yang jangan dilupakan itu soal tadi yang di bacaan yang pertama, hati tergerak. Bapak Ibu pernah nggak mengalami bantu tapi ternyata begini, orang itu nipu saya. Saya mau bantuin ternyata saya tertipu. Pernah ngalamin? Nggak usah khawatir. Kenapa? Itu resiko orang yang menolong. Kalau orang takut resiko itu, nggak akan bisa buat apa. Cuma cerita kecil. Ketika main ke Keuskupan Timika, ngobrol sama almarhum Bapak Uskup John Sakril,
Lalu ngobrol sana sini, cerita sana sini, orang datang untuk minta bantuan, dikasih 50.000, pulang naik taksi. Gimana coba? Nah, kemudian yang menjadi penting adalah hati saya hanya mau membantu. Kalau kamu nipu saya, itu urusanmu bukan dengan saya. Urusanmu langsung dengan Tuhan saya. Nah, itu yang harus diperhatikan di bagian ini. Kemudian berikutnya silahkan ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga, judulnya apa? Diskresi untuk menentukan komitmen. Lalu lihat ayat halaman 31. Itu di bagian bawah itu, menurut KBBI, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Sekarang kita lihat bacaannya. Bacaannya dari Injil Markus. Bacaannya juga biasa saja. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi mereka. Namun jawabnya, ini Yesus jawab ya. Jadi para murid minta, guru suruh orang banyak ini pergi ke kampung-kampung sekitar. Untuk apa? Beli makanan. Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka, kata murid-murid kepada Yesus, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, ini dulu. Kalau melihat perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, Bapak Ibu, 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Sekarang buat hitungan sederhana ya, tukang itu kalau pekerja harian, tukang itu sehari berapa biaya ongkos? 200 gitu ya. 1 hari kerja 200. Sudah kalikan 200 dinar. 200 dinar itu. 200 ya. 200 dinar berarti 200 hari kerja. Sudah kali 200 kali 200 ribu. 200 kali 200 ribu. 40 juta. Itu bakery mana yang siap untuk di satu kesempatan langsung sedia roti 40 juta rupiah. Itu Bapak cari di ini jalan keluar sebelah kiri, sebelah kanan. Wah, itu 200. Saya mau beli roti 40 juta. Dan dulu kan nggak ada warung-warung toko-toko. Nah, kemudian yang ada rumah-rumah yang punya, yang bikin roti. Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti ada padamu? Coba periksa. Sesudah itu mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya ia menyajikannya kepada orang banyak itu.
Begitu juga yang membagi-bagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang itu makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sebenarnya lengkapnya yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki lapar. Dunia kan? Tunggu, jawab jujur. Yang lebih banyak makan laki-laki atau perempuan? Nah sekarang begini, Bapak Ibu, banyak yang mungkin pernah dengar ya pembicaraan Yesus tidak menggandakan roti. Yesus hanya memberi motivasi supaya orang berbagi. Bapak Ibu, orang-orang ini datang dari tempat yang jauh, bukan mau camping. Kalau orang mau camping bawa perbekalan, ini orang ini pergi hanya mau mendengarkan Yesus sampai ke tempat yang terpencil. Kalau mereka memang bawa bekal, lihat diskusi murid-murid dengan Yesus, suruh mereka pergi ke kampung-kampung sekitar beli makan. Kalau ada omongan kayak gitu, berarti kan para murid tahu orang-orang ini pada nggak bawa roti, nggak bawa. Nah kemudian ini memberi motivasi supaya berbagi itu benar, tapi nggak ada di teks ini. Kalau Yesus hanya memberi motivasi, tunjukkan dasarnya kalau ketemu. Yang ada itu model pembacaan begitu. Yesus menggandakan roti, 5 roti untuk 5.000 orang. Enggak dibaca keseluruhan teks lalu mikir sendiri, enggak masuk akal yang dilakukan Yesus. Seperti Yesus hanya mau menyuruh orang untuk membagi bekal. Sekarang gini, kalau 5 roti itu normalnya dimakan berapa orang? Satu orang satu roti nggak kenyang. 2, 3 lah paling banyak. Paling 2 orang yang makan. Laki-laki lapar loh ya. Nah kemudian begini Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan di dalam kisah ini soal diskresi tadi ya. Lihat, Tuhan Yesus melihat orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan, dan kemudian Tuhan Yesus mengambil keputusan tidak menyuruh mereka pergi, tapi Tuhan Yesus sendiri memberi mereka makan. Kemudian nanti akan kembali ke pertanyaan, saya kan nggak bisa menggandakan roti seperti Tuhan Yesus. Nah kalau di sini juga repot, orang lapar Bapak kasih roti mau kasih roti seberapa pun nanti masih ada pertanyaan, ada nasi enggak? Gitu kan? Jadi bukan soal apa menyebutnya bertindak seperti harafiah dilakukan Yesus, tapi bertindak dengan semangat seperti yang dilakukan Yesus. Yang penting melihat orang lapar, mengikuti dia, lalu Yesus ambil keputusan, kamu harus beri mereka makan. Yang membagikan para murid, yang menyediakan roti siapa? Yesus. Perhatikan semangat ini. Saya mengambil keputusan untuk menolong, saya mengambil keputusan untuk berbuat. Kadang-kadang saya khawatir, kalau saya menolong, ada uang yang harus keluar dari diri saya. Padahal izin untuk mengambil uang dari istri itu setengah mati sulitnya. Ada prinsip kan, kalau uang sudah masuk ke tangan saya, uangmu, uangku, uangku, uangku gitu. Nah kemudian di
bisa jadi begini malahan Bapak Ibu, untuk keperluan belajar ya. Bisa jadi Bapak Ibu melakukan atau sudah melakukan. Keluarga punya perhatian untuk kelompok, untuk orang tertentu. Maksudnya begini, kalau mau membantu orang yang akan saya bantu yang mana? Keluarga saya membantu. Ada keluarga-keluarga yang mengambil putusan kita bantu panti asuhan. Ada yang begitu. Yang lain lagi yang mengatakan kita bantu orang lansia sendirian, yang hidup sendiri. Yang lain lagi mengambil keputusan untuk membantu, memperhatikan ya. Kalau ada orang yang meninggal, Bapak Ibu pernah punya rencana, anggota keluarga saya mau meninggal bulan depan, jadi saya persiapan dulu. Nggak ada kan? Dan kemudian banyak kan yang meninggal dalam kondisi sama sekali tidak siap. Bahkan kain putih untuk meja altar aja nggak ada. Apalagi beli bunga. Kalau bisa jadi ada keluarga yang memperhatikan orang-orang yang dalam situasi seperti itu, tanpa nunggu, tanpa mengharapkan udah lama nih taplak meja altar saya udah kepake ya. Kok udah lama nggak ada yang mati? Nggak perlu begitu juga. Tapi justru orang-orang tertentu, keluarga-keluarga memperhatikan seperti itu. Saya mengambil keputusan, nggak bisa saya menolong semua. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah, saya ambil contoh itu tadi ya. Orang yang di panti asuhan itu biayanya agak gede kan, kalau bantu panti asuhan. Kemudian minimal kalau Bapak Ibu bisa ke panti asuhan bawa beras sekilo? Nggak bisa. Tapi beras sekilo untuk orang lain, keluarga tertentu sangat berarti. Tidak semua Bapak Ibu orang paham betapa gembiranya ketika sudah punya beras, tinggal cari lauk. Dan nggak bisa dipahami. Saya sudah punya lauk, tinggal nyari beras. Nggak begitu. Begitu kan? Nah, kemudian bisa jadi orang memperhatikan orang-orang yang sudah berusia lanjut, yang lain-lain memperhatikan, ya kalau ada yang meninggal, saya akan siap dan saya akan segera melihat dan melakukan apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu itu contoh diskresi, berani untuk mengambil keputusan berani. Nah, kemudian yang lain lagi itu yang jagoan di jalanan, maksudnya sangat lincah dan punya pengalaman di jalan. Ketika ada orang jatuh, itu orang bisa segera meminggirkan motornya lalu menolong cepat sekali. Ada orang-orang seperti itu. Ada banyak. Dan saya tidak termasuk. Nah, tadi pagi saya menghadapi kayak gitu. Pagi-pagi masih lumayan gelap. Kemudian ada motor rame, beberapa motor kencang sekali itu. Ada satu yang kesenggol, itu anak perempuan. Saya ada di mobil, saya sudah menghentikan mobil, saya mau turun dan mau berjalan di tengah jalan. Belakangan rame nanti. Kalau sampai berhenti di situ bisa macet. Tapi nggak lama kemudian saya tengok spion sudah banyak orang yang turun untuk bantu. Nah, saya sebut mereka ini orang yang punya diskresi yang sangat cepat untuk memberikan pertolongan dalam situasi seperti itu. Bapak Ibu, silakan mengingat sendiri bagaimana siapa yang mendapat perhatian Bapak Ibu, siapa yang perlu menurut Bapak Ibu perlu dibantu. Dan bisa jadi Bapak Ibu keluarga yang punya sikap keputusan bersama untuk melakukan itu. Ini kalau hanya bapaknya atau ibunya atau hanya anaknya, ini nanti soalnya bisa macam-macam. Ya kita dicontoh mau mengeluarkan, mau keluar uang, itu izinnya seorang mati. Ujung-ujungnya ya kita bantu dengan doa saja. Ya kalau doanya sungguh-sungguh, saya tidak pernah meramaikan doa. Tapi kalau hanya sekedar ucapan bantu dengan doa dan nggak buat apa-apa, nah itu nggak akan bisa membantu. Kemudian yang berikutnya, silahkan ke
pertemuan yang keempat. Lihat judulnya. Merencanakan aksi nyata, lalu subjudulnya. Nah, lihat halaman 239, lalu lihat bacaannya. Udah hafal kan? Nah, yang kita perlu pelajari dari orang Samaria yang murah hati, dia merencanakan gak mau ketemu dengan korban perampokan? Tidak. Tapi kita akan menemukan yang sama dengan yang bacaan yang pertama. Ini orang Samaria itu melihat, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika ia melihat orang, ini nggak lengkap, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi melihat hati tergerak oleh belas kasihan, lalu mendekati, membalut luka-lukanya. Bacanya harus hati-hati di sini. Membalut luka dulu atau menyiraminya dengan minyak dulu. Menyirami. Jadi nyiram dengan minyak. Minyak dulu atau anggur dulu? Anggur itu kan alkohol kan. Bapak Ibu kalau ngobatin luka, alkohol dulu baru minyak tawon kan. Habis itu baru diperban. Nah, yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu, apa saja yang dikeluarkan, dikorbankan, digunakan oleh orang Samaria itu untuk menolong korban perampokan. Urut ini saja. Ia membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Jadi apa saja di situ? Minyak, anggur. Masa jawabnya pakai pembalut pun kain ya. Terus habis itu baca kalimat selanjutnya. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Berarti mengorbankan keledai. Dia boncengan? Enggak. Berarti orang sama itu nuntun keledai sambil megangin supaya korban perampokan nggak jatuh. Membawanya ke penginapan dan merawatnya. Jadi di penginapan masih merawat. Bayar penginapan enggak? Masih makanan enggak? Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Untuk apa? Rawatlah dia, ini uangnya. Kalau kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Tambah Bapak Ibu, dihitung semuanya. Jadi ada anggur, minyak, kain, tambah lagi keledainya, biaya untuk penginapan masih tambah. dia makan. Ya. Kalau masih kurang, enggak apa-apa, nanti aku tambahin. Untuk menolong korban perampokan ini, lihat yang harus dikeluarkan oleh orang Samaria. Bapak Ibu begini saja. Untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan, Bapak Ibu itu perlu biaya. Perlu. Untuk melakukan kehendak Tuhan perlu pakai biaya. Bapak Ibu sekarang ada di sini. Ya, Bapak Ibu nggak bayar saya. Enggak, saya juga nggak akan terima. Tapi Bapak Ibu dingin apa enggak? Musuh raja sampai pindah-pindah karena kejadian. Untuk penerangan, untuk AC kan pakai uang. Snacknya. Terus Bapak Ibu kesini tadi transport apa enggak? Ada transport. Nah, lihat Bapak Ibu, habis ini Bapak Ibu nanti memandu di lingkungan. Tuh ya kan? Sudah harus keluar transport sendiri,
dibiayai lingkungan. Keterlaluan kalau sampai untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu perlu biaya. Nggak bisa gitu. Bapak Ibu tetap bisa. Biaya apa yang dikeluarkan waktu misa? Parkir, transport. Untuk beli hosti dan anggur, beli dan impor anggur itu melebihi kuota gara-gara umat Katolik. Lu ada berapa paroki di Indonesia? 1.500-an paroki. Semua misa tiap hari, ya nggak semua. Nah, itu anggurnya berapa banyak diperlukan untuk misa? Terus itu baru anggur, terus hostinya. Kemudian yang berikutnya membangun gereja ini. Belum lagi itu kursi-kursi di gereja kok bersih gitu ya? Kok bisa? Itu pasti ada yang datang duluan, duduk di sebelah itu terus geser. Ada yang membersihkan lantai, kebersihan itu bisa bersih sendiri. Enggak. Untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan kita perlu biaya. Ada yang harus dikorbankan. Dan ketika menggunakan harta milik untuk melakukan kehendak Tuhan, itu bukan kesedihan. Pakai kalimat sinis ya. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang yang pelit kepada Tuhan? Kalimatnya selain pelit terhadap Tuhan. Yang bukan soal kolektannya dikit-dikit, tapi untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan, orang ini nggak mau mengeluarkan biaya apa. Nah, urusannya sekali lagi bukan dengan sesama, urusannya dengan Tuhan yang memberi rezeki. Aku sudah memberi kamu sekian, kalau bisa hitung. Kemudian yang kamu gunakan untuk melakukan kehendakku berapa banyak? Perbandingannya berapa persen? Kalau sanggup menghitung ya keterlaluan. Nah sekarang begini, belajar dari ini bacaan tentang orang Samaria Bapak Ibu. Ya kalau mau menolong orang, jelas kita perlu biaya. Mau membantu orang perlu biaya. Yang harus diperhatikan sekali lagi, Tuhan sudah memberi kepada saya, dan sebagian dari pemberian Tuhan saya gunakan untuk menolong sesama. Nah kemudian Bapak Ibu begini, kalau sudah masuk di pendalaman atau pertemuan di lingkungan, yang kita perlu perhatikan, jangan sampai soal spiritualitas ditinggalkan, lalu habis itu hanya ngomongin data dan angka tanpa hati, tanpa perasaan. Karena begini, nanti bisa jadi ya Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan membantu di lingkungan untuk melakukan ansos dengan macam-macam cara. Jangan sampai di situ kemudian orang kehilangan hati, nggak pakai rasa, nggak ada bela rasa, lupa dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Tapi kalau saya nggak lupa, kalau sekarang sudah jam 9. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Seto, Suster dan Bapak Ibu untuk malam ini. Bapak Ibu, jika nanti ketika pertemuan di lingkungan masih ada yang belum jelas, bisa hadir di sini ya, setiap Rabu. Jadi mungkin kan sekarang banyak nih, kalau hari Rabu tuh kita ada belajar kitab suci juga dengan Pak Seto. Kalau belajar di luar, kalau itu mahal ya. Nah, dengan itu kita belajarlah sedikit-sedikit setiap hari Rabu. Kalau nggak belajar kita nggak akan ngerti, itu enggak. Nah, coklat saya masih ada satu, ya. Saya ada tulis lagi. Ya. Ketika tadi kita nanti di lingkungan
kita kan pertemuan itu kan ada 4. Tadi sudah disinggung 4 pertemuan ini itu kalau misalnya dibahas di dalam 2 kali pertemuan dan sisanya untuk kita aksi nyata ansos itu nanti bisa terserah di lingkungan seperti apa. Memang 4 ini juga bisa di 2 kali untuk diserahkan kepada lingkungan. Nah, kalau kita nanti aksi nyata atau ansos itu kita pasti melihat dengan mata kita, tapi juga dengan mata hati kita, seperti Bartimius itu tadi. Itu kira-kira pertemuan yang berapa ya, cepat kalau tahu menunjuk tangan. Pertemuan yang berapa? Ya Pak Toto? Kedua. Ya betul. Ini apa nih ya? Nanti. Nah ini coklatnya udah ya Pak. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi dari KAJ pun seperti itu. Jadi 4 pertemuan itu 2 untuk membahas buku ini, 2-nya untuk aksi nyata. Tapi diserahkan lagi kepada lingkungan masing-masing gimana enaknya, itu aja. Kita tutup ya dengan doa. Kita buka halaman 35. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang menerangi pikiran dan hati kami. Mampukan kami sehingga kami menjadi peka akan kasih-Mu dan untuk kami dapat menentukan gerakan kepedulian transformatif kepada sesama yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan kerelaan dan kemampuan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus ini dan sepanjang segala masa. Kita berdoa bersama dengan perantaraan Bunda Maria. Biarlah Bunda Maria selalu membimbing kita dan mendampingi kita di setiap kehidupan kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster dan Bapak Ibu.